Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sari pada channel Sahabat Tasewu. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mencoba mengulas tentang materi eh, pendidikan agama Islam ataupun akidah akhlak, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang Asmaul Husna. Namun seperti biasa ya, sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, apabila video ini bermanfaat, silahkan bantu promosikan channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar bisa berkembang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Oke, kita langsung saja ya mulai Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna ya? Di sini saya akan mengulas Asmaul Husna yang pertama, yaitu tentang Al-Ghafar. Kemudian ada lagi yaitu Al-Hafizu. Oke, kita mulai ya. Materi akidah akhlak kelas 6. Asmaul Husna artinya itu nama-nama Allah yang baik atau yang bagus ya. Nama-nama Allah itu sebenarnya yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 99 dan memiliki banyak keteladanan bagi kehidupan manusia. Namun seperti yang di awal tadi ya, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas dua Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar dan Al-Hafizu. Seperti apa sih arti Al-Ghafar itu? Kita langsung saja. Al-Ghafar artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya adalah Allah zat yang menampakkan dan menutupi keburukan hamba-hambanya di dunia. Sehingga Al-Ghafar dapat diartikan bahwasanya Allah zat yang maha mengampuni. Bahkan di sini Imam Ghazali berpandangan lebih luas lagi tentang sifat Al-Ghafar itu sendiri. Imam Ghazali mengartikan Al-Ghafar yang pertama, yaitu sifat Al-Ghafar berarti Allah menutupi banyak hal yang semuanya menjadi kemaslahatan untuk umat manusia. Maksud dari Imam Al-Ghazali ini yang pertama itu Allah menutupi sisi dalam organ tubuh manusia. Contohnya ini ya, manusia kalau organnya tidak ditutupi pasti akan kelihatan ususnya, kerangkanya, dan lain sebagainya. Namun di sini Allah menutupinya sehingga tidak akan terlihat kotoran-kotoran ataupun organ tubuh dari manusia itu sendiri. Nah, ini contoh dari sifat Al-Ghafar yang pertama yang menurut Imam Al-Ghazali, yaitu Allah menutupi banyak hal yang menjadi kemaslahatan untuk umat manusia. Kalian bisa bayangkan ya, kalian bisa lihat ya, apabila organ tubuh kita ditampakkan, maka kalian bisa melihat isi dari organ tubuh itu sendiri. Bahkan bisa mengerikan ya, kalau kita bayangin tuh tidak tertutup tubuh kita. Nah, itu contoh dari sifat Al-Ghafar yang berarti menutupi banyak hal yang menjadi kemaslahatan untuk umat manusia. Kemudian arti yang kedua menurut Imam Ghazali, Allah itu menutupi hati seseorang. Maksudnya gimana menutupi hati seseorang itu? Maksudnya begini, apabila hati seseorang itu ditampakkan dalam artian kita mengetahui isi hati seseorang, maka yang akan terjadi adalah kita akan merasa benci terhadap orang tersebut. Kenapa seperti itu? Ya, ketika misalkan si A sedang ngomongin kejelekan kita, terus kita mengetahui isi hati dari si A, maka kita akan benci dan akan marah kepada orang tersebut. Namun dalam hal ini Allah menutupi hati setiap hambanya. Dalam artian menutupi di sini yaitu tidak bisa mengetahui apa isi dari hati orang tersebut. Kalau semua orang mengetahui isi hati seseorang atau orang lain, pasti akan menimbulkan pepecahan, ya, pepecahan di mana-mana atau keributan. Nah, untungnya di sini Allah maha menutupi atau mengampuni. Makanya di sini menurut Imam Ghazali, arti yang kedua yaitu menutupi hati seseorang. Kemudian Al-Ghafar menurut Imam Al-Ghazali yang ketiga yaitu Allah menutupi kesalahan-kesalahan manusia. Kita sebagai umat manusia yang baik harusnya kita merasa senang dan bersyukur ya, karena Allah sudah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Allah sudah menutupi kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Coba kita bayangkan kalau Allah tidak menutupi kesalahan-kesalahan kita, pastinya akan banyak orang yang mengetahui kejelekan atau keburukan kita, sehingga mengakibatkan kita akan dibenci atau akan dimusuhi, bahkan orang-orang tidak mau berteman dengan kita ya. Tapi alhamdulillahnya, untungnya kesalahan-kesalahan kita ditutupi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ditutupinya kesalahan atau keburukan kita, seharusnya ini menjadi tolak ukur dan menjadi kesempatan kita agar kedepannya kita bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Bahkan Allah juga menutupi dosa-dosa kita. Hal ini juga merupakan kesempatan buat kita semua untuk bertobat
dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Terus bagaimana sih apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur berbuat dosa? Yang harus kita lakukan yaitu kita harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita salah satunya membaca istighfar, kemudian kita melaksanakan perintah-perintahnya, dan tentunya kita berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah surah Al-Qalam yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini jelas ya, Allah telah menyatakan bahwasannya Allah itu memiliki pintu ampunan yang sangat luas dan juga telah mempersilahkan hamba-hambanya untuk memohon ampunan. Jika orang yang memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pastilah akan diterima tobatnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat muslim yang baik, yang tidak luput dari salah dan dosa, ya ingat ya, manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Mari kita segera meminta maaf, meminta permohonan maaf kepada Allah agar dosa-dosa yang telah kita berbuat, baik yang disengaja ataupun tidak, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang kita harapkan yaitu mendapatkan surganya Allah kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin ya. Oke, yang selanjutnya yaitu sifat al-afu. Kata afu berarti itu meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah, atau dengan kata lain memaafkan. Al-afu itu artinya Allah maha memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Pemaafan Allah itu tidak hanya kepada mereka yang melakukan kesalahan yang tidak disengaja saja, melainkan juga kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf kepada Allah itu sudah dimaafkan oleh Allah ya. Jadi baik yang melakukan secara sengaja ataupun yang tidak, itu Allah memaafkan kesalahan mereka. Bahkan di sini dijelaskan sebelum mereka meminta maaf pun Allah sudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamashtazallahumuz syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Al-ayah surah Al-Qalam yang berarti sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau, tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 155. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwasanya bahkan dosa yang telah lalu pun, tahun-tahun sebelumnya atau masa lampau, itu kalau kita bertobat secara sungguh-sungguh pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sini Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi memang di sini tidak ada yang melebihi pengampunan Allah ya. Semua makhluk hidup di dunia ini kita tahu ya, kadang ketika kita berbuat jahat atau bermusuhan dengan orang, terus kita meminta maaf, belum tentu orang tersebut langsung memaafkan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala langsung memaafkan kita dengan catatan kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh atau dikenal dengan taubatan nasuha, yaitu taubatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Dan kalau kita sudah bertobat secara sungguh-sungguh, nanti Allah akan memberikan hadiah berupa kenikmatan yang lebih nikmat lagi, dan insya Allah nanti kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke, kita lanjut.
Pintu maaf Allah itu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau memberikan kebaikan dan mau atau bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, orang yang meneladani sifat al-afu, ya, meneladani sifat al-afu itu tentu tidak akan mengedepankan egonya. Dalam artian tidak akan mengedepankan perasaan yang menggebu-gebu pada diri kita, ya. Jadi mereka tidak akan mengedepankan egonya untuk memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita, melainkan ia sudah memaafkan kesalahan tersebut secara tulus sebelum mereka meminta maaf. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, ya, kita jangan menuruti emosi kita, ya, jangan mengikuti hawa nafsu kita yang tidak mau memaafkan orang lain. Yang harusnya kita lakukan adalah kita memaafkan orang tersebut walaupun mereka belum meminta maaf. Jadi sebelum mereka meminta maaf, kita sudah memaafkan secara tulus dan ikhlas. Agar apa? Agar kita bisa menjalankan atau menerapkan contoh dari sifat al-afu, dan itu pun atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukumnya mana? Bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat 149 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, in tubdu khairan aw tuhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, itu merupakan sifat baik atau kebaikan yang dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja, serta oleh siapa saja. Dan itu merupakan contoh perbuatan yang mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 43, ya. Di situ juga dijelaskan bahwasanya ketika kita memaafkan kesalahan orang lain itu termasuk perbuatan yang mulia. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walaman sabara wa khafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, ya, kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, jadi dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, ya. Jadi mari kita rubah diri kita yang tadinya suka mengikuti hawa nafsu kita, mari kita rubah sifat-sifat kita itu menjadi sifat yang lebih baik lagi. Dan apabila memiliki perselisihan ataupun permusuhan dengan orang lain, cepat-cepatlah minta maaf jika kita yang salah. Namun jika orang lain yang salah kepada kita, ya, maafkanlah mereka. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang mulia dan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan kembali, ya, materinya yang sekarang, yaitu cara meneladani sifat al-ghafar dan al-afu dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang bisa kita gunakan untuk meneladani sifat-sifat tersebut, yang pertama itu kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, kemudian menghilangkan perasaan dendam, meningkatkan kebaikan dan melupakan keburukan orang lain, menutupi dan merahasiakan aib orang lain dengan cara tidak menceritakannya, selalu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang tersebut meminta maaf, kemudian meyakini bahwa Allah Maha Pemaaf, kemudian tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, tidak berbuat kesalahan agar orang lain tidak merasa kecewa terhadap kita. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari menerapkan sifat al-ghafar dan al-afu dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu kita akan mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, kemudian juga semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempertebal keimanan kita juga, ya, dan tentunya hidup kita menjadi rukun, damai, nyaman, dan banyak disukai sama orang lain, serta dijauhkan dari sifat dendam dan terhindar dari dosa-dosa. Jadi jelas, ya, dengan kita menerapkan sifat al-ghafar dan al-afu atau saling memaafkan,
tentunya hidup kita akan nyaman, tentram ya, bahkan tidak memiliki musuh. Makanya mari kita gunakan kesempatan yang kita miliki ya, mumpung masih diberi umur yang panjang dan kesehatan yang banyak. Mari kita rubah sifat-sifat buruk kita menjadi sifat yang lebih baik lagi. Yang tadinya masih mengedepankan ego kita, mari kita rubah ya. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan apabila kita masih memiliki kesalahan terhadap orang lain, mari kita saling memaafkan. Jangan malah kita saling diam satu antara yang lain. Itu tidak diperbolehkan. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasannya orang yang marahan selama 3 hari itu bisa mendapatkan hukuman masuk neraka. Nauzubillah ya. Makanya kalau kita memiliki kesalahan atau sedang bermusuhan dengan orang, cepat-cepatlah kita minta maaf dan cepat-cepatlah kita bertobat agar kita bisa terhindar dari perbuatan dosa dan tidak membebani kita nantinya ketika kita sudah meninggal. Karena apa? Ketika kita sudah meninggal dan masih banyak dosanya ataupun masih memiliki kesalahan dengan orang lain dan orang tersebut belum memaafkan kita, ya itu nanti akan menjadi beban buat kita ketika kita mau masuk surga ya, justru malah akan menjadi penghalang kita ketika kita mau masuk surga. Makanya mari kita perbaiki diri kita, mumpung masih diberi kesempatan yang panjang, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ulas atau yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini masih banyak gangguannya, baik itu suara motor ataupun suara angin ataupun suara yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila video ini memiliki kesempurnaan ataupun kelebihan ya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.